Terganggu sinyalnya. Nunggu YouTube-nya on Bapak Ibu ya. Ini masih dibenahi oleh Pak Pur. Jadi sabar. Oh ini harusnya. Kemarin topiknya kan sabar, sekarang prakteknya sabar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu semuanya, jamaah DMSA dan semua pemirsa siaran ini yang dicintai dan dirahmati Allah. Kita jumpa kembali di hari yang ke-12. Jadi sekarang puasanya puasa. Semoga kita tetap mendapat ridho, mendapat rahmat Allah SWT sampai sekarang dan yang akan datang. Bapak Ibu semuanya, topik kali ini tentang ilham ya. Jadi saya juga tidak berbicara tentang ilham. Nanti Pak Pur yang akan menjelaskan panjang lebar tentang ilham. Tapi 2 hari yang lalu ketika hari ke-10 ya, setelah siaran, Pak Pur bilang hashtagnya diganti pasien. Jadi harus punya ciri khusus. Waktu itu saya oke siap laksanakan dalam hati. Tapi saya belum dapat hashtagnya apa. Nah, sehari kemudian saya dapat ilham. Jadi hashtag channel YouTube saya, Bejo SA Channel, mulai hari ini ngaji laku utomo. Ngaji laku utomo. Yang sebelumnya channel Sadar Allah. Jadi ada satu peningkatan. Karena apa? Karena Sadar Allah itu merupakan satu pondasi. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu awal beragama ya. Jadi ma'rifatullah di sini saya sebut sebagai Sadar Allah. Itu satu pondasi dari kehidupan kita. Jadi mengenal Allah itu pondasi. Pondasi ini harus bisa tertanam betul ya, harus bisa permanen 24 jam. Gimana caranya? Ya, caranya kalau kita sudah sibuk, kita kan menyadari di sebalik. Jadi ketika kita memandang sesuatu, kesadaran kita memandang di sebalik sesuatu itu. Jadi gampangannya ngomong, ketika mata jasad kita melihat sesuatu, mata kesadaran kita melihat Allah. Itu gampangannya ngomong. Pendengaran kita mendengar sesuatu, kesadaran pendengaran kita mendengar Allah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu, apapun yang kita lihat, kita melihat diri kita melihat keluarga kita melihat teman-teman kita melihat pemohonan, kita melihat hewan, kita melihat semua ciptaan Allah. Itu kalau kesadaran kita itu sudah otomatis itu bisa melihat Allah. Nah inilah baru yang namanya sadar Allah. Kalau sudah sadar Allah,
maka kita tidak mungkin akan berlaku maksiat. Tidak akan mungkin. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita sadar betul bahwa ini afal Allah. Kita sadar betul bahwa yang kita lihat itu Allah. Yang kita dengar Allah. Itu dalam arti kesadaran ya. Ini maka sadar Allah itu merupakan satu benteng kehidupan kita untuk menuju kebahagiaan di dunia sampai akhir. Nah, ini dasar. Kesadaran Allah ini harus berdampak pada perilaku. Nah, ini lanjutannya. Jadi sadar Allah itu dasar, kemudian perilaku yang dalam hal ini kita terjemahkan dalam bentuk 3T sama ATP. Tasbih, tahmid, takbir, dan amanah tanda perintah. Itu satu sikap, satu perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini tindak lanjutnya. Jadi maka akhirnya saya dapat ilham, satu level lebih tinggi dari sadar Allah, yaitu mengaji laku utomo. Ini saya jadikan hashtag. Kalau ya yang mendorong itu Allah juga melalui Pak Pur. Kemudian ilham turun, ngaji laku utomo. Nah, ngaji itu apa? Ngaji itu belajar. Ngaji itu belajar. Belajar bisa melalui penglihatan, bisa melalui pendengaran, bisa melalui rasa, bisa melalui apa saja. Dan kita sudah dilatih untuk belajar melalui kesadaran. Jadi belajar itu harus melibatkan kesadaran. Kesadaran tinggi, maka intelijensi, jadi kita harus bisa membuktikan. Yang kemarin sempat saya singgung, janganlah kita hanya belajar ilmu ma'rifat, tetapi bermakrifatlah itu yang lebih penting. Janganlah kita terlalu banyak belajar ilmu tasawuf, tapi bertasawuflah. Lakukan perjalanan spiritual, mendekatlah ke Allah sampai sadar Allah. Di situ nanti kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman perjalanan rohani dan pemahaman-pemahaman langsung dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan juga mendapatkan pemahaman melewati apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa. Itu semua pelajaran dari Allah. Jadi di channel saya itu ke depan insya Allah akan banyak mengupas dari perjalanan spiritual saya dan pendalaman pemahaman tentang
berbagai hal tentang kehidupan yang saya dapatkan dari perjalanan spiritual dan pengalaman pribadi. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah yang tidak sesuai dengan istilah pada umumnya, yaitu mohon dimengerti, ya. Mohon dimengerti. Karena apa? Karena saya tidak berdasarkan referensi apapun. Paling banter referensi ya Al-Quran, Sunnah Rasul. Tapi saya akan lebih menekankan pada hasil dari perilaku spiritual dan kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita berspiritual ini fokus kita pada melakukan sebuah perjalanan, melakukan sebuah aktivitas hidup. Ini. Kemudian utomo itu utama, utomo itu baik, utomo itu benar, utomo itu kemuliaan. Jadi didasari sadar Allah, itu perilaku kita itu akan dibimbing oleh Allah menuju pada satu kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Kita dibimbing, kita mohon tunjuk, mohon bimbingan untuk selalu berjalan di jalan yang lurus. Yang lurus Allah. Jadi ngaji lagu utomo itu akan membawa dampak yang besar pada perilaku kita, perilaku sehari-hari. Jadi disinilah 3T, disinilah ATP. Jadi ATP berdasarkan sadar Allah, bukan ATP berdasarkan teori-teori. Jadi berdasarkan sadar Allah. Kalau kita menjalankan ATP berdasarkan sadar Allah, maka ketika ada amanah apapun, karena semua dalam kehidupan kita itu hanya amanah, itu hanya titipan Allah, maka kita akan bisa menangkap tandanya kalau kita benar-benar sadar Allah. Tanda itu berupa isyarat, berupa ilham-ilham, bisa berupa petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan berdasarkan perintah Allah. Jadi ada tanda itu, maka kepekaan menangkap tanda itu sangat diperlukan. Nggak usah berpikir ingin belajar membuka mata batin. Nah, ketika kemarin yang disampaikan Pak Pur, mau buka mata batin itu untuk apa? Ya, amanahnya apa? Mau melihat goib, mau melihat genderuwo, mau melihat demit. Udah itu nggak penting. Itu malah bisa menghijab kita, bisa mengganggu kita. Kalau kita takut, kita bisa stres. Tapi yang jauh lebih penting adalah mengasah kepekaan kesadaran kita. Karena kepekaan kesadaran itu akan membuat kita, membimbing kita pada jalan yang lurus. Akan membuat kita peka terhadap semua tanda-tanda Allah. Jangankan yang ada di samping kita, di belahan bumi yang lain pun kita akan bisa menangkap. Itu kepekaan kesadaran. Maka DN ini harus betul-betul kita latih betul. Kita berpikir nafas, kita latih betul. Kita istiqomahkan betul. Memperluas kesadaran betul. Ketika kesadaran kita perluas, ya, suatu saat kita, misalnya kita rindu rumah, ya, kita rindu rumah. Kesadaran kita, kalau kita sambungkan ke rumah kita, ya, kita akan tahu keadaan rumah. Keadaan rumah kayak apa, kita akan tahu. Dari mana? Dari kesadaran, dari hasil kita memperluaskan kesadaran. Nah, ini saya ngomong berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori atau ngarang. Jadi waktu itu
saya rokokan aja, duduk-duduk. Kangen rumah itu mesti ada. Ketika kangen rumah, kesadaran saya arahkan ke rumah. Sehingga bisa menangkap keadaan rumah. Yang terjadi waktu itu. Di situ ada ibu, ada anggota keluarga yang lain. Nah, dengan begitu kangen kita terobati. Nah, ternyata saya kaget juga dapat SMS dari adik saya. Mas sampean ada apa? Macam-macam kok aneh. Saya tanya, kok SMS gitu? Terus saya pikir sampean meninggal. Dipikir saya mati. Karena apa? Karena adik saya waktu itu memang peka. Artinya diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat sesuatu. Katanya saya jalan-jalan masuk rumah di kamar, kemudian duduk. Adik saya mengikuti terus. Nah, padahal saya nggak ke sana. Saya hanya kangen saja. Hanya duduk di kursi rokokan sedal-sedul kangen. Cuman karena kangen kesadaran penuh otomatis. Nah, ini hal-hal seperti ini bonus dari Allah. Itu jangan dijadikan sebagai kebanggaan. Jangan jadikan sebagai tujuan. Karena apa? Kalau kita menjadikan itu kebanggaan, itu tujuan, maka kita akan terhijab di situ, kita akan tersesat di situ. Itu bonus. Tujuan kita Allah, bukan bonusnya. Maka untuk sahabat jamaah DNSA dan semua pemirsa, kita harus menjalankan perintah Allah. Melalui apa? Melalui amanah. Dari sini maka terbentuklah perilaku yang mulia. Kita bisa masuk wilayah T1, tasbih, bisa menerima semua apa Allah. Kita bisa menyadari betul bahwa semua yang diperbuat oleh semesta dan isinya ini adalah apa Allah. Istri marah-marah yaitu apa Allah. Kok saya sering ngomong istri marah-marah. Oke, yang istrinya marah-marah disadari. Itu apa Allah. Jangan ikut marah. Kalau ikut marah ya sama dengan kita marah pada Allah. Teman kita memfitnah dan lain-lain, sadari. Oh, itu apa Allah. Itu Allah yang menghendaki, Allah yang menggerakkan. Maka kesadaran kita itu harus melihat di sebalik perilaku istri, perilaku teman. Sekarang corona, coba zaman kita semua pakai kesadaran. Corona itu apa siapa? Apa Allah. Jadi ada corona, mata kesadaran kita melihat siapa? Melihat Allah. Itu apa Allah. Maka dengan situasi lockdown seperti ini, kita tidak pantas lagi untuk mengeluh. Ya sudah, kita terima, kita ikhlas, kita bersyukur. Oh, ini pendidikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam live streaming dari Padepokan Patrap. Alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan, keimanan, iman, Islam, ihsan, ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti kami di channel YouTube saya dan di Facebook. Ya, suaranya tampaknya lebih jelas di ini ya, di YouTube ya. Besok pakai ini Pak, punyanya Pak, dipakai juga untuk yang Facebook. Jadi biar suaranya ya. Ya, terima kasih Mbak Bejo, Pak Zen yang telah memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu sadar Allah, menjalankan amanah-amanah Allah dalam berspiritual ini. Ya. Bapak Ibu, tadi Mbak Bejo sudah menguraikan tentang amanah tanda perintah. Jadi ini masih berkaitan dengan Lailatul Qadar kita, ya Lailatul Qadar kita. Jadi insya Allah kita akan menyambutnya dengan amanah yang jelas, menyambutnya dengan kita membuat urusan dengan Allah, ya. Jadi membuat urusan-urusan dengan Allah ini harus kita tentukan sejak sekarang. Kita ini mau dalam bulan Ramadan ini mau menyelesaikan amanah apa yang paling besar dalam hidup kita, yang hidup kita sekarang ini. Apakah kita mau menyelesaikan amanah-amanah yang berkaitan dengan ekonomi, keluarga, pekerjaan, atau karir, atau apa, itu semua harus di mindset dalam bentuk amanah. Jadi misalnya keluarga, kita tidak sekedar ini keluarga saya harus sejahtera, bukan. Ini adalah perintah Allah untuk mensejahterakan keluarga saya. Misalnya pekerjaan, bukan karena ini adalah karir saya, bukan, tapi ini adalah perintah Allah agar saya bekerja lebih profesional. Kalau kita berdagang, bukan masalah laku atau tidak laku, tapi bagaimana Allah memerintahkan kita untuk melayani pelanggan. Jadi ini harus betul dulu Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang menyelesaikan masalah itu mindsetnya salah, ya, makanya jadi masalah. Jadi mindsetnya harus betul dulu. Mindsetnya harus betul. Kalau mindsetnya betul, maka nanti selanjutnya itu akan lebih terarah. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudahan-kemudahan dari Allah, pertolongan-pertolongan dari Allah itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi Allah itu akan menolong kita jika kita melakukan apa yang diinginkan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah,
maunah, mendapatkan pertolongan dari Allah dalam setiap permasalahan atau hidup kita, maka yang pertama kali kita rubah adalah mindset. Rubahlah semua mindset dalam aktivitas kehidupan kita bahwa itu adalah perintah dari Allah. Ya, bukan karena dunia, bukan karena dunia itu misalnya mencari nafkah, mensejahterakan keluarga, kemudian karir, demi pekerjaan, tanggung jawab terhadap negara. Itu tidak. Tapi ini adalah perintah Allah. Misalnya, saya harus melayani masyarakat. Misalnya saya abdi negara, misalnya saya pegawai negeri misalnya. Jadi mindsetnya itu adalah saya harus melayani rakyat. Saya diperintahkan Allah untuk melayani rakyat, melayani masyarakat. Jadi mindsetnya ya sama-sama bekerja, tapi mindsetnya bukan karena negara, tapi karena Allah. Ini kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi nyambung. Wong kita aja bekerja untuk keluarga misalnya, tapi minta pertolongan Allah, ya nggak nyambung. Jadi koneksinya itu ya toh, ini karena keluarga tapi mintanya Allah. Nah, ini kan nggak nyambung. Nah, kecuali kalau saya menjalankan saya mensejahterakan keluarga itu karena perintah Allah, maka saya minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini nyambung. Ya kan? Saya misalnya saya aparat, saya tentara. Saya menjaga keamanan ini diperintahkan oleh Allah. Nah, ini. Untuk itu saya minta pertolongan sama Allah. Nah, nyambung. Tapi kalau saya menjaga keamanan demi bangsa dan negara, ya tak? Minta pertolongan sama Allah, ini nyambung. Nah, saya menjaga bangsa dan negara itu diperintah oleh Allah. Saya mintanya pertolongan kepada Allah. Nah, ini nyambung. Loh, ini simpel Bapak Ibu. Ini simpel, tapi ini mindset. Sekali salah mindset, maka fatal. Maka rusak seterusnya. Ya. Kehidupan kita berspiritual. Berspiritual itu nanti di bawahnya ini baru bernegara, berkeluarga, bermasyarakat. Gitu. Bukan Allah itu ditinggalkan, hidup untuk negara, hidup untuk keluarga, bukan. Itu kalau punya masalah mintanya sama Allah. Lah, kemarin kemana? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama merubah mindset. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, mari kita rubah mindset kita. Kita hidup ini untuk apa? Untuk Allah apa untuk negara dan bangsa? Untuk Allah atau untuk keluarga kita? Ya, tentunya kita hidup ini untuk Allah. Nah, Allah memerintahkan apa kepada kita? Oh, saya diperintah Allah untuk melayani masyarakat sebagai abdi negara. Saya diperintah Allah sebagai ayah untuk merawat anak-anak saya. Nanti topnya itu, puncaknya itu adalah Allah. Sehingga kita mau minta pertolongan sama Allah itu ya nyambung, wajar. Dan Allah pun menolong. Allah pun menolong. Karena apa? Karena kita menjalankan perintah. Nah, Bapak Ibu, perintah-perintah Allah ini harus kita pahami. Pertama kali kalau kita ingin mengetahui ingin mengetahui ilham dari Allah, artinya perintah-perintah dari Allah, maka mindset ini harus betul dulu. Mindset ini harus betul terlebih dahulu. Mindset apa? Ya tadi mindset
Saya menjalankan ini karena Allah, bukan karena bangsa dan negara, bukan karena keluarga, bukan karena diri saya sendiri gitu. Tapi memang karena Allah. Allah perintahkan apa? Baru nanti paham. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjalankan perintah Allah, maka akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar. Tapi kalau kita meninggalkan Allah, misalnya saya bekerja untuk negara, tapi meninggalkan Allah, jadinya koruptor. Ketika dia sudah mendapatkan keluasan untuk mendapatkan uang, tanpa ada orang yang bisa mencegah, ya jadi koruptor. Karena apa? Dulu memang dia demi bangsa dan negara. Coba kalau karena Allah, nggak mungkin jadi koruptor. Enggak. Hidupku tidak untuk dunia, untuk Allah. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian untuk keluarga. Ya, mensejahterakan keluarga katanya. Ketika sudah sejahtera betul, hidup berkelimpahan, uang banyak. Ya, akibatnya apa? Anak narkoba, istri pik, dia juga kawin lagi. Rusak. Itu kalau kita mindsetnya adalah bekerja tidak karena Allah, tapi untuk mensejahterakan keluarga, ya akibatnya itu ditunjukkanlah jalan-jalan yang tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang mengilhamkan fujur juga Allah, yang mengilhamkan takwa juga Allah. Mindsetnya apa sekarang? Kalau mindsetnya kita karena Allah, maka Allah akan mengilhamkan takwa. Tapi kalau mindsetnya bukan karena Allah, maka Allah tunjukkan jalan-jalan kesesatan. Loh, bukan salahnya Allah memberikan ilham fujur, bukan. Salahnya kita, kenapa mindsetnya salah. Jadi mindset ini basic Bapak Ibu. Dulu negara ini Bapak Ibu, Indonesia ini, awal kemerdekaan, sebelum kemerdekaan tuh orangnya ikhlas-ikhlas semua, demi bangsa dan negara kita berjuang merdeka atau mati. Itu orang-orang dulu. Karena niatnya karena bangsa dan negara, yang sebagian bukan karena Allah. Ketika bangsa dan negara ini sudah berwujud kaya, ya sudah dikorupsi. Ini karena mentalnya bukan karena mental spiritual, mentalnya ya mental bangsa dan negara. Maka sebenarnya mudah aja untuk memberantas koruptor ini, memberantas korupsi di Indonesia ini. Apa? Bangkitkan gerakan sadar Allah. Bukan meninggalkan Allah, justru malah gerakan sadar Allah. Nanti kalau sadar Allah Bapak Ibu, bawahnya pasti sadar-sadar yang lain, sadar berbangsa dan bernegara, sadar berkeluarga, sadar bermasyarakat, semuanya. Nah, maka bangsa Indonesia ini, Nusantara, itu potensinya ada di spiritualnya. Bukan pada ekonominya. Nah, ekonomi ya kalah dengan negara-negara besar itu. Dengan Cina nggak ada apa-apanya. Dengan Singapura aja Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Secara ekonomi loh ya. Walaupun kita besar. Kalau kita mengejar ekonomi ya, yang kita kejar harus spiritualnya dulu. Kita berbangsa dan bernegara ini karena siapa? Karena Allah atau karena bangsa dan negara? Karena Allah. Nanti kita akan
kuat dalam membela. Orang-orang dulu yang berani membela negara dan bangsa itu karena orang-orang jihad, orang-orang kuat ke Allah, orang-orang yang memiliki ketauhidan yang kuat, berani melawan Belanda. Ponorogo, Imam Bonjol itu orang-orang yang karena Allah sudah. Baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita membaca perintah Bapak Ibu? Nah, ilham takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan yang fujur dan takwa. Kenapa Allah mengilhamkan fujur kepada kita? Karena mindset kita bukan karena Allah, ya tadi. Tapi kalau ilham takwa, mindset kita karena Allah. Maka mindset kita betulkan dulu. Setelah itu baru kita akan ditunjukkan Allah melalui jalan takwa. Nah, Bapak Ibu, salah satu daripada manfaat iktikaf di dalam bulan Ramadan itu adalah melatih kepekaan kita untuk menangkap ilham-ilham yang Allah berikan kepada kita. Untuk menangkap ilham-ilham yang turun. Tapi mindsetnya udah bener dulu loh ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana membedakan ini ilham dari Allah atau ilham dari hawa nafsu? Itu mesti mindsetnya belum betul. Kalau mindsetnya sudah sadar Allah, melakukan sesuatu karena Allah, ilham itu jelas. Oh ini sesuai, ini tidak sesuai. Bisa nggak Pak kalau kita sudah sadar Allah ilhamnya tidak baik? Bisa. Tapi kita sadar, ini tidak baik. Ini fujur ini. Nah, ketika dia sadar Allah, dia berdoa, ya Allah cabut ilham fujur ini ya Allah, ampuni saya ya Allah, kenapa engkau ini ya Allah, ampuni saya ya Allah, mohon maaf ya Allah. Ketika ada ilham fujur dalam diri kita. Nah, jadi orang yang sadar Allah bisa nggak dapat ilham fujur? Bisa, tapi dia sadar dan langsung minta cabut ya Allah ilham fujur ini dan ganti dengan ilham takwa. Tapi kalau dia mendapat ilham takwa, kerasa, loh reaksinya tuh sampai ke fisik gitu. Misalnya ketika mendapatkan ilham itu, nafas itu jadi longgar, kayak menghela nafas. Nah, dapat ilham. Atau tiba-tiba, oh iya, nah, gitu. Oh iya, langsung dijalankan. Bapak Ibu, yang namanya ilham itu tidak sekedar tahu. Orang banyak cari ilham, terus ngopo nek cari ilham? Nek dapat ilham terus kenapa? Ya Pak, sekedar tahu aja. Nggak bakal dapat. Loh, kenapa? Nah, ilham itu turun, itu pasti berupa perintah. Perintah untuk apa? Untuk takwa. Jadi segera jalankan jazdu sami'na wa ata'na. Betul nggak Bapak Ibu? Oh, ilham cuma sekedar tahu. Seperti tadi Pak Zen. Pak, mohon dibuka mata batin saya. Mata ketiga atau keempat atau kelima. Wah, untuk apa? Ya biar bisa lihat-lihat. Nanti kalau bisa lihat betul malah kamu ketakutan, stres. Mana-mana lihat kuntilanak, kemana-mana lihat pocongan, kemana lihat hantu, jin, demit. Wah, malah stres ya nanti. Ayo. Berani stres. Gara-gara dibuka, nanti minta ditutup lagi, Pak, minta ditutup lagi, Pak. Wah, emang saya ini juru kunci ya, buka tutup. Wah. Jadi Bapak Ibu, untuk apa? Kalau kita tahu itu untuk dijalankan. Jadi ilham Allah itu berupa perintah. Seperti wahyu itu kepada para rasul dan nabi. Ketika wahyu turun itu untuk dijalankan, bukan wahyu ini
Babinsa. Babinsa Gumpang. Ya, alhamdulillah kemarin dapat SMS dari Pak Babinsa Gumpang. Tambah saudara, tambah kawan. Nah, saya menjaga wilayah Gumpang. Gumpang itu kelurahan. Wilayah kelurahan. Saya diperintahkan Allah untuk menjaga kelurahan ini, menjaga wilayah ini. Saya kemudian melakukan iktikaf, sholat, zikir, wirid di bulan Ramadan ini, puasa. Terus saya iktikaf, diam di masjid itu. Kemudian ada satu pemahaman, itu yang daerah sana itu rawan. Orang-orangnya itu dia mintanya begini loh. Dia sering konflik dengan daerah sana. Dia begini, diam gini. Nah, kamu gini. Oke, siap. Siap dan komandannya Allah. Siap dan. Ya. Itu namanya ilham. Ilham itu untuk kehidupan kita. Ilham itu bukan untuk melihat alam jin, alam malaikat, alam enggak, untuk apa? Nek wis ndelok ya jero ngopo. Kalau sudah ngelihat ya kita tuh mau apa begitu. Oke, Ibu. Itu ya. Jadi membaca ilham dari Allah caranya adalah tidak mencari, tidak searching. Lain dengan Google ya, googling ya. Kalau Google ya kita mencari. Kalau kita membaca ilham itu seperti radar. Seperti radar. Ini kalau menangkap radar kita, glek. Nah, dibaca ini apa? Ada sesuatu yang masuk di dalam radar ini. Baca Pak perintahnya. Artinya apa ya Pak? Banyak yang begitu ke saya. Pak, saya dapat ini artinya apa ya Pak? Loh kok artinya? Perintah. Perintahnya apa coba kamu lihat di situ. Pak, kok saya sering dapat ilham ini ya Pak, tapi kok saya ragu. Ilham itu tidak meragukan, ilham itu jelas. Kalau itu ragu-ragu berarti bukan ilham yang baik. Jangan diikuti. Karena ilham itu jelas, kamu ke sini, kamu ke selatan, kamu ke utara, dan itu jelas amanahnya, pasti berkaitan dengan amanah. Maka Bapak Ibu, tentukan amanah kita sekarang ini. Amanahnya. Itu Bapak Ibu. Terlalu semangat. Enggak apa-apa ya Bu, biar ngantuknya hilang. Ini kalau pagi-pagi ya Pak Zain, pagi-pagi ceramah seperti mimbar Jumat ya ngantuk semua. Iya kan? Ayo Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah hampir 1 jam ya. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan ilham ya. Oke. Ini sudah banyak chattingannya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih responnya, partisipasinya baik di Facebook maupun di YouTube. Alhamdulillah responnya positif Bapak Ibu. Ini ya sebagai tombol kangen lah ya. Saya juga kangen dengan Bapak Ibu, lama nggak berjumpa. Biasanya di Padepokan ini tiap hari tamu nggak gonta-ganti, tamu ganti-ganti ya. Ini karena corona, maaf sekali. Ya sebenarnya saya ingin Bapak Ibu bisa belajar bersama dengan kita di sini, ngobrol bareng. Tapi ini masih belum bisa. Kita cek lewat online aja. Semoga ini bisa menjadi obat kangen kita sama-sama Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, semuanya Bapak Ibu yang menuliskan Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang Pak Pur, bagaimana cara membedakan ibadah karena Allah dan disertai dengan urusan dengan Allah? Ibadah itu sebenarnya untuk urusan kita dengan Allah, Pak. Jadi satu paket, jangan dibeda-bedakan.
Ya, jangan dibeda-bedakan. Ibadah kita itu untuk urusan kita dengan Allah. Kecuali kalau kita nggak ada urusan dengan Allah, misalnya kita kerja, kerjanya untuk perusahaan, karena saya dipindahkan perusahaan, tanggung jawab terhadap perusahaan, kemudian sholatnya dikaitkan dengan itu nggak nyambung. Tapi kalau dia bekerja itu diperintahkan oleh Allah, saya dapat perintah Allah untuk bekerja di sini, kemudian sholat saya itu, kemudian takbir saya gunakan untuk semua amanah Allah akan dapat terselesaikan dengan keagungan Allah. Nah, itu nyambung, nggak apa-apa. Tapi jangan diucapkan loh ya, jangan melanggar syariat loh ya. Itu batin kita, seperti kita sholat hajat itu loh. Ayo Bapak Ibu, membedakan Pak Muhammad Ibrahim, Simpang Pait, Kabupaten Pasir. Selamat Pak Ibrahim. Merubah mindset, melakukan segala sesuatunya atas perintah Allah. Jadi ngomong kita hanya sebatas mindset ya Pak. Betul sekali Pak Fajar. Dalam satu ayat, Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Jadi kita itu hanya merubah mindset, yang merubah nanti adalah Allah. Kita nggak ada urusan ini. Yang penting kita bekerja karena Allah. Ya, kita bekerja karena Allah, kita beraktivitas karena Allah. Nanti yang akan merubah adalah Allah semua, bukan kita. Jadi sebenarnya kita tuh nggak ada urusan dengan hasil. Berhasil atau tidak itu bukan urusan. Berhasil atau tidak bukan kita, itu Allah. Urusan kita adalah kita melakukan sesuatu karena Allah. Sudah, itu aja, titik. Pak Rino, Pak Pur, seandainya pemimpin Indonesia ada wajib militer, sadar Allah, Indonesia damai dan tak ada perang, bahkan seluruh dunia aman dan damai. Ya kalau semua sadar Allah, karena ada yang sadar Allah, ada yang sadar setan, ya sudah, mesti perang, nggak bisa enggak. Loh, ya perang itu belum tentu jelek, perang itu baik juga. Tapi kalau semua sadar Allah semua, seluruh dunia sadar Allah semua, nggak ada perang, ya sudah. Tapi kalau ada yang sadar setan, nah ini ya pasti terjadi perang. Ada yang sombong, negara sombong, negara sombong, nanti misalnya menyalahkan sana, menyalahkan sini, ancam sana, ancam sini, dolim sana, dolim sini, ya sudah, itu pasti terjadi perang. Pasti itu, untuk menjaga keseimbangan. Ya, makanya yang perang ini sadar Allah, yang sadar setan ini yang perlu kita perangi. Sikap setan kan sombong itu, enggak. Betul enggak? Oke. Saya dari Kori. Wah, dari Kori ya, Kedah. Saya Kori. Oh, maaf. Saya Pak. Ya enggak mungkin di kamar tidur. Saya mau kemana, Mas? Mau
Itikaf di masjid. Itikaf apa tidur? Ya dua-duanya. Enggak mungkin. Itikaf ini duduk diam gini sambung ke Allah, masa tidur. Itikaf pengajian. Itikaf dengan pengajian itu beda. Tapi kalau acara itikaf rangkaiannya dengan pengajian, nanti setelah malam kemudian berdiam diri, nah itu baru itikaf. Itikaf kok rombongan, gimana mau itikaf? Di masjid-masjid itu kalau ramenya kayak pasar, wah ya nggak enak. Kalau itikaf kok ramenya kayak pasar itu nggak enak. Cari masjid yang sepi, duduk diam di situ. Misalnya ada 2-3 orang aja. Orang kalau masjid kota yang misalnya kalau di sini Masjid Agung, Masjid Fatimah, rame ini. Rame banyak orang ya nggak nyaman untuk itikaf. Itikaf itu diam nyambung ke Allah, ruhnya kembali ke Allah bersama jiwanya. Kalau aktivitasnya semruwung gitu ya bagaimana kita bisa mengembalikan jiwa kita kepada Allah? Apalagi bisa menangkap ilham Allah yang turun. Nah, ini susah. Ini kalau itikaf dipahami sebagai diam. Oke. Jadi itikaf berdiam diri itu apa yang dibaca, tidak ada yang dibaca. Pak Joni, yang saya tanyakan Pak, bagaimana sebelum kita sadar Allah dulunya banyak dosa tapi sekarang sudah tahu sadar Allah, apakah istighfar aja Pak? Sudah cukup ya. Yang namanya dosa itu diistighfari sudah. Allah itu Maha Pengampun. Maha ampunnya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Pak Ateng. Ya, Pak Ateng mau kawin lagi. Ya itulah kalau bekerja karena keluarga setelah uangnya banyak ya karena bukan Allah ya sudah kawin lagi, takut ketahuan ya nikah siri. Kacau. Pak Pur, bagaimana aplikasi dan apa ini di SD SMP, maksudnya gimana Pak? Pak Wahid, setiap bincang pagi diakhiri DN seperti siaran malam Jumat. Iya Pak, tapi lama nanti Pak. Dan DN di waktu pagi itu kurang busuk, ya tak? Ini, tapi terima kasih masukannya Pak Wahid. Firdaus, izin nanya Pak Pur, kalau ada ide yang baik dan maslahat, apa kita harus yakini sebagai ilham? Iya. Yang penting amanahnya karena Allah dulu ya, kemudian ada ilham baik untuk menyelesaikan amanah itu ya itulah dari Allah. Terus saja ini dari Allah, saya jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus yakin, berpikir positif, ya toh? Oke. Pak Ibrahim, saat ketika berdiam diri itu apa yang dibaca? Ini baca saja. Apakah ilham itu datang apakah saat zero man atau yang lain Pak Pur? Maaf. Itu apa yang agar itikaf sesuai dengan sunnah. Itikaf ya diam aja Pak, sambung ke Allah, sadar Allah, silatun kepada Allah. Udah itu aja. Saat apakah ilham itu datang apakah saat zero man atau yang lain Pak Pur? Tidak mesti juga Pak. Kadang di tidak zero man pun kadang ilham bisa turun. Kadang zero man lebih bisa menangkap. Ya, tidak mesti. Apa jadi tujuan hidup apa Pak Purwanto? Ya, tujuan hidup menjalankan perintah Allah. Sudah itu aja selesai. Pak Pur, bagaimana kalau di tempat kita bekerja mindset pimpinan bertentangan dengan diri kita? Ya. Yang penting kita aja Pak Afni. Kita mencoba untuk meluruskan mindset kita karena Allah. Ya. Kalau pimpinan tidak sesuai ya untuk saya apa? Itu terserah pimpinan, tapi bagi saya karena susah juga untuk bisa meminta orang lain untuk sesuai dengan kita. Karena tidak semua itu belajar spiritual seperti kita. Itu Pak Afni ya. Alhamdulillah Pak Pur, kalau Bu Nur Zaidah, Pak Pur kalau dakwah sangat jelas sekali. Terima kasih. Oh sama-sama Bu. Alhamdulillah, amin amin. Barakallah.
Pak Itikaf dalam rumah boleh enggak? Ya boleh, tapi sering yang musola lah ya, musola atau tempat sholat. Saat kita buat proposal yang isinya berbagai macam lebih dari satu keinginan, bagaimana cara menyampaikan? Ya sampaikan satu-satu Pak. Dari yang paling besar yang mana? Ya, Bu Yani, Pak Pur ketika diam itu dia memperhatikan napas kah? Tidak Bu, sadar Allah. Ya baik. Pak Pur tetap meyakini Allah pengasih, penyayang, membuat jiwa ringan dan bila berbuat dosa salah untuk istighfar. Apakah itu ilham? Iya Bu. Bikin modulnya bersama saya buat modul untuk SD, SMP, SMA. Jadi bagaimana menerapkan sadar Allah yang tidak hanya di N saja, menerapkan sadar Allah di lingkungan sekolah dasar, sekolah menengah atas, menengah pertama. Ini sebagai cara untuk model pembentukan karakter berbasis kesadaran atau sadar Allah. Selama ini pendidikan karakter itu basisnya emosi kognitif, itu tidak efektif. Tapi kalau basicnya adalah kesadaran, itu akan merubah emosi, kognitif, dan perilakunya. Nah, nanti silahkan kontak dengan kami, dengan Bejo untuk penerapan model sadar Allah di lingkungan sekolah. Bikin napas, membuka mata, boleh nggak? Boleh Pak, malah bagus. Ya, Pak Rinto, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih kebersamaan Bapak Ibu bersama kami di Padepokan Patrap. Ikuti terus siaran-siaran kami melalui channel YouTube saya, di akun Facebook atau di channelnya Bejo SA. Channelnya Bejo SA. Insya Allah setiap pagi kita akan selama bulan Ramadan ya, kita usahakan untuk live streaming, kita diskusi spiritual berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan semangat kita untuk selalu sadar Allah, untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk membagikan video-video tentang sadar Allah sebagai model dakwah, karena keprihatinan kita dengan keadaan keadaan keberagamaan kita ini ya, unsur ihsan itu tidak berkembang dengan pesat seperti kajian-kajian fikih, kajian-kajian Quran, kajian-kajian yang lain. Seolah-olah ihsan ini dikesampingkan. Apa ihsan? Sadar Allah Bapak Ibu. Padahal ini penting sekali.
beribadah sebanyak apapun kalau tidak sadar Allah selama beribadah, ya nol. Nah, diperlukan sadar Allah. Maka Bapak Ibu, kajian-kajian kita tentang sadar Allah, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk men-sharekan, bukan agar saya jumlah subscribernya banyak, atau bukan karena agar jadi saya tenar, enggak. Karena efektivitas dakwah itu sebagai kontribusi Bapak Ibu adalah menyampaikan, maka cukup dengan men-share video-video yang berkaitan dengan sadar Allah dari Padepokan, bisa dari channel saya, channel Mbak Bejo, Yusuf, channelnya Kang Opit, atau yang lain yang berkaitan dengan sadar Allah. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.